akan membacakan satu ayat dari 1 Korintus 1 ayat 30. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Di dalam bahasa Batak didok, alai sian ibana da upahin na di bagasan Kristus Yesus samu. Ai ibana do gabe habisuhon dihita siat debata, dohot hati goran, dohot habadiaon, dohot haluaon. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa itu hikmah? Apa itu hikmah? Ahado habisuhon, sarupado habisuhon dohot habistaran, mulisuku tuhita amanginang. Apakah sama, yaitu hikmat dengan kepintaran? Tidak. Manusia pasti bisa pintar, tetapi manusia belum tentu bisa berhikmat. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, hikmat adalah kebijakan, hikmat adalah kearifan. Hikmat itu mampu mengambil suatu keputusan dengan tepat. Hikmat itu adalah sesuatu hal yang bisa membuat suatu keputusan dengan tepat. Jadi bisa kita katakan Bapak Ibu saudara-saudara, khususnya buat remaja Naposo Bulung, bahkan anak-anak kami sekolah minggu, bahwa hikmat tidak bisa dipelajari. Hikmat tidak bisa dipelajari dari sekolah. Hikmat tidak bisa dipelajari dari buku-buku. Karena hikmat itu adalah pemberian Allah sendiri. Amin. Hikmat itu adalah menjadi berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada seseorang. Amin. Karena itu saya katakan tadi, semua manusia pintar, tetapi belum tentu semua manusia berhikmat. Hikmat hanya dapat kita terima dari Tuhan, bukan dari sekolah atau bukan dari bacaan buku yang banyak mungkin kita baca buku. Yang berikut Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, karena kita katakan tadi hikmat hanya dapat kita terima dari Tuhan, sama seperti dikatakan di Yakobus 1 ayat 5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, molotado nuaing gudam do halak napistar, tetapi dia menyalahgunakan kepintarannya. Banyak di antara kita mungkin Bapak Ibu saudara-saudara dan buat saudara-saudara kami remaja Naposo Bulung dan anak-anak kami sekolah minggu, pintar dia di sekolah, tetapi dia tidak bisa mempergunakan kepintarannya. Dia tidak bisa mempergunakan apa yang dia terima dari Bapak Ibu guru di sekolah. Mungkin dia sama seperti yang saya katakan tadi, membangkit-bangkitkan, membangga-banggakan kepintarannya, membangga-banggakan apa yang dia miliki di tengah-tengah kehidupannya. Tetapi itu adalah kepintaran dirinya sendiri. Tetapi kalau hikmat itu adalah tidak bisa dibangga-banggakan. Hikmat itu adalah tidak bisa dibangkit-bangkitkan, karena hikmat itu seperti yang kita katakan tadi, itu adalah pemberian Allah kepada seseorang. Jadi bagi kita yang memiliki hikmat,
kita pasti bisa menemukan, pasti kita bisa membuat suatu keputusan yang baik, yang tidak berlawanan dengan kehendak Allah. Saudara-saudara yang terkasih, khususnya buat panitia perayaan Natal perayaan 1 pada saat ini remaja Napo 10, mungkin dan melalui perayaan Natal kita pada saat ini adalah Tuhan telah memberikan kepada panitia hikmat sehingga bisa terlaksana perayaan Natal pada saat ini. Tuhan bukan memberikan kepintaran kepada kita, Tuhan bukan memberikan kepintaran kepada panitia pada saat ini, tetapi yang lebih utama, di samping diberikan Tuhan hikmat, kita telah bisa merasakan apa yang bisa kita tunjukkan pada saat ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hikmat dapat membuat kita tadi mampu mengubah, mampu mengambil suatu keputusan yang tepat. Jadi molo halak napistar belum tentu boyo ini menentukan suatu keputusan yang tepat. Mungkin boyo gak bisa salah keputusan Nabi Nuh karena dia mengutamakan kepintarannya sendiri, karena dia mengutamakan apa yang dia miliki, mengutamakan apa yang dia butuhkan dari rancangan-rancangan, sehingga mengambil keputusan yang salah. Sehingga kita katakan Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ada juga bisa kita bagi hikmat itu secara teknis, yaitu hikmat dalam keahlian. Jadi dilihat debatado tuh kita hikmat berbentuk teknis, yaitu membuat atau ada di dalam diri kita suatu keahlian, misalnya bakat, misalnya talenta diberikan Tuhan kepada kita melalui hikmat yang daripada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dan juga buat saudara-saudara kami remaja Napo 10 perparian 1, sebagaimana kalian kalau mampu, kalau berani mengambil tema tentang hikmat, dan ini sangat penting bagi kita khususnya kaum milenial pada saat ini. Bagaimana kita saudara-saudara kami remaja Napo 10 perparian 1 ini selalu berhikmat. Banyak tantangan yang harus kita hadapi, banyak godaan, banyak tantangan yang ditawarkan di tengah-tengah dunia ini melalui kemajuan ilmu teknologi. Gudang dohala memang tabba malu ala ilmu teknologi. Alani malona do bodi ciptahon ilmu teknologi, media sosial yang banyak ditawarkan kepada kita. Kita tidak bisa menyalahkan yang menciptakan ilmu teknologi, media sosial, tetapi kita ditawarkan bagaimana kita mempergunakan, memilih supaya kita bisa mempergunakan ilmu pengetahuan, mempergunakan iptek, ilmu teknologi dengan hikmat, dengan berhikmat melalui hikmat yang kita terima, hikmat yang diberikan Tuhan kepada kita, sehingga kita tidak bisa atau tidak menyalahgunakan lagi ilmu teknologi, dan membuat kita mungkin semakin berhikmat mempergunakan semua apa yang ditawarkan di tengah-tengah dunia kita ini menjadi suatu kebanggaan di dalam kehidupan kita. Karena itu saudara-saudara terkasih, melalui perayaan Natal ini marilah kita menjadi orang-orang yang berhikmat, bukan hanya orang-orang yang pintar, tetapi yang paling utama bagaimana kita menjadi jemaat, bagaimana kita menjadi orang-orang, bagaimana kita menjadi remaja Napo 10, bahkan anak kami sekolah minggu menjadi anak-anak yang berhikmat. Karena hikmat itu kita terima dari Tuhan kita Yesus Kristus.
Subtema kita mengatakan, dengan semangat Natal marilah kita memuliakan Tuhan dan memberikan damai kepada sesama ciptaannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kalau kita berbicara tentang ciptaan Allah, bagaimana kita Bapak Ibu saudara-saudara memelihara ciptaan Allah? Bagaimana kita bisa berdamai dengan ciptaan Allah sendiri? Allah menciptakan dunia ini dan segala isinya untuk bisa kita nikmati. Allah menciptakan pekerjaan bagi kita. Allah menciptakan bumi ini sebagai tempat tinggal kita. Tetapi kalau kita lihat pada saat ini Bapak Ibu saudara-saudara, khususnya kita remaja naposopulung pada saat ini, tidak ada lagi damai. Tidak bisa lagi kita berdamai dengan ciptaan. Bisa kita lihat banyaknya bencana alam yang terjadi pada saat ini. Banyaknya Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, bencana-bencana alam yang mungkin jauh dari prediksi kita. Jadi marhite-hite bencanai naso masa buido masa. Naso mungkin ada banjir nggak terjadi menuai. Bahkan di dataran tinggi kemungkinan besar akan terjadi banjir. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita semua yang berkumpul di tempat ini pada saat ini, bagaimana kita saling menjaga, berdamai dengan ciptaan Allah, agar jauh dari kita, jauh dari pemukiman kita, jauh dari lingkungan kita, mara bahaya, bencana. Kita tidak menginginkan sesuatu hal terjadi dalam kehidupan kita yang tidak kita inginkan Bapak Ibu saudara-saudara. Tetapi kita harus siap sedia. Apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, apapun bisa terjadi di tengah-tengah lingkungan kita pada saat ini. Karena itu kita diajar, kita diingatkan oleh Tuhan menjadi orang-orang atau jemaat yang memiliki hikmat yang daripada Tuhan, memiliki habisuhun nasian debata, sehingga kita mampu membenarkan, sehingga kita mampu dikuduskan melalui kekudusan Tuhan kita Yesus Kristus yang lahir di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, yang terakhir yang ingin saya katakan melalui tema kita pada saat ini, sekiranya kita nanti telah mengakhiri dan pulang dari tempat ini, marilah kita menghidupi firman Tuhan sesuai dengan tema kita pada saat ini, Yesus Kristus hikmat bagi kita. Biarlah kita menjadi jemaat dan orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Bukan mengandalkan kekuatan kita, bukan mengandalkan kepintaran kita, dan mangasahon habisuhon dohot gogona adong dihita. Tetapi biarlah Bapak Ibu saudara-saudara, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga atas sapaan firman yang telah kami dengarkan pada saat ini melalui tema yang ditentukan oleh panitia remaja Naposebulung Pareparian satu ini, yang mengingatkan kami Tuhan supaya kami selalu berhikmat di dalam kehidupan kami, sehingga kami Tuhan bisa membuat suatu keputusan yang tepat ketika kami menerima hikmat dari Tuhan, sehingga kami Tuhan tidak menyalahi atas segala perbuatan kami, atas segala apa yang kami tentukan di dalam kehidupan kami masing-masing, karena kami menerima hikmat yang daripada Tuhan, sehingga kami Tuhan menjadi orang-orang yang berhikmat, yang melakukan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami khususnya para panitia telah Kau berikan hikmat di tengah-tengah kehidupan mereka, khususnya Tuhan di tengah-tengah segala rancangan yang bisa mereka rancang, yang bisa mereka persiapkan demi
lancarnya perayaan Natal remaja Naposo Parparean satu ini. Kiranya Allah Bapa kami yang di sorga, perayaan Natal ini Tuhan menjadi kemuliaan bagi namamu dan menjadi sukacita bagi kami yang hadir, yang mengikuti perayaan Natal pada saat ini. Bapa kami yang di sorga, sebentar lagi juga Tuhan kami akan melihat, kami akan menikmati segala persiapan yang telah dipersiapkan oleh para panitia dan juga anggota, baik itu melalui nyanyian, baik itu melalui liturgi, puisi dan lain-lainnya. Kiranya semuanya itu Tuhan yang telah dipersiapkan di tengah-tengah kehidupan mereka, dipersiapkan untuk demi terlaksananya perayaan Natal Remaja Naposo Bulung Parparean satu ini menjadi kemuliaan bagi namamu. Berikan kepada kami Tuhan kedamaian, ketentraman, agar kami tetap setia Tuhan di tempat ini, melihat segala kegiatan yang telah dipersiapkan oleh remaja Naposo Bulung, bahkan anak-anak kami sekolah minggu. Bapa kami yang di sorga, sekiranya kami nanti pulang dari tempat ini, berkati kami Tuhan, agar kami bisa juga sampai ke tempat kami, ke rumah kami masing-masing dalam keadaan sehat. Inilah doa dan permohonan kami, kiranya terima dan sempurnakanlah doa kami hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.